Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 SD Plus Rahmat Kediri, semangat puasa ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Semoga kalian selalu mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anak, hari ini Ustazah akan menyampaikan materi Ramadan tentang Lailatul Qadar. Sebelumnya, ayo bersama-sama kita membaca Al-Quran surat Al-Qadar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah Lailatul Qadar itu? Dalam surat Al-Qadar sudah sangat jelas Allah menceritakan tentang Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, Al-Quran, pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Masya Allah, coba kalian resapi makna Lailatul Qadar yang terdapat dalam surat Al-Qadar ini. Indah sekali bukan? Tentu saja ini adalah malam yang sangat istimewa. Dengan kata lain, Lailatul Qadar adalah malam yang datang pada bulan Ramadan dan memiliki kemuliaan tinggi karena lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar datang pada setiap Ramadan. Sebagian ulama berpendapat Lailatul Qadar ini biasanya datang pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, terutama malam-malam ganjil. Lalu, apakah yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan? Bahwa semua amal yang kita lakukan akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Nah, padahal belum tentu kan usia kita sampai 83 tahun. Itu adalah rezeki indah manusia di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu sayangnya Allah dengan kita. Nah, begitu besarnya pahala yang diberikan Allah, maka jangan sampai kita lewatkan begitu saja ya. Nah, bagaimana ya caranya kita mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Sesungguhnya anak-anak, semua manusia yang hidup insya Allah akan mendapatkan Lailatul Qadar. Hanya saja bagaimana kondisi kita saat Lailatul Qadar itu terjadi? Apakah kita dalam kondisi beribadah atau justru dalam kondisi bermaksiat? Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah yang menentukan anak-anak. Contohnya adalah saat terjadinya Lailatul Qadar, misalkan saja si fulan sedang berzikir. Berarti si fulan tersebut insya Allah akan memperoleh pahala zikir 83 tahun ditambah 4 bulan atau 1000 bulan. Atau contoh lain, ada si fulan lain yang sedang melaksanakan sholat. Saat itu berarti si fulan tadi juga memperoleh pahala 83 tahun plus 4 bulan. Subhanallah. Ayo anak-anak, kita berlomba menuai pahala tersebut dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya.
Namun ingat bahwa untuk memperoleh Lailatul Qadar itu, kita tidak bisa hanya berdiam diri saja, tidak memiliki usaha apapun. Semangat untuk memperoleh Lailatul Qadar harus kita upayakan semaksimal mungkin. Apa ya upaya kita yang harus kita lakukan untuk menghadapi hadirnya Lailatul Qadar ini? Anak-anak, kita bisa mencontoh cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyambut Lailatul Qadar. Pada hitungan 10 malam terakhir bulan Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut malam mulia itu dengan mengajarkan kepada umatnya agar melakukan iktikaf. Iya, benar. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid dengan niat semata-mata beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di tengah pandemi ini, kita sangat kesulitan untuk melakukan iktikaf di dalam masjid. Nyatanya, banyak masjid ditutup demi mencegah penularan COVID-19. Bahkan, kita semua diperintah untuk di rumah saja, sehingga kita tidak bisa melakukan beribadah iktikaf di masjid. Padahal, iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sangat dianjurkan. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Lalu, apakah kita tetap bisa meraih Lailatul Qadar di rumah tanpa iktikaf di masjid? Insya Allah bisa. Iktikaf bukan satu-satunya cara untuk meraih Lailatul Qadar. Sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berkeinginan kuat melakukan suatu kebaikan, namun tidak melakukannya, seperti karena terhalang wabah atau lainnya, Allah akan tetap mencatat di sisinya sebagai kebaikan yang sempurna. Maka, dengan berniat dan bertekad untuk iktikaf di masjid, namun karena terhalang wabah virus corona, sehingga kita lakukan di rumah, dan dengan menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir Ramadan dengan beragam ibadah, insya Allah itu dapat menjadi cara kita untuk meraih kemuliaan Lailatul Qadar tersebut. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan? Sebenarnya banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah perbanyak salat qiyamul lail atau tahajud, perbanyak membaca Al-Quran, perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak doa, mohon ampun, dan taubat. Anak-anak masih ingat kan doa di malam-malam meraih Lailatul Qadar? Iya, benar. Kita baca bersama-sama ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampunan, maka ampunilah aku. Dengan melakukan berbagai ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan kita tetap mendapatkan pahala iktikaf di masjid. Amin. Dalam hadis disebutkan, siapa yang mengerjakan ibadah pada malam Qadar dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Lalu, apakah tanda dari Lailatul Qadar itu? Sesungguhnya,
Manusia tidak ada yang tahu secara pasti kapan turunnya Lailatul Qadar. Karena itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namun, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda akan tanda-tanda datangnya Lailatul Qadar. Tanda-tanda itu antara lain udara dan suasana pagi yang tenang. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar adalah malam tentram dan tenang. Tidak terlalu panas dan tidak pula terlalu dingin. Esok paginya, sang surya terbit dengan sinar lemah berwarna merah. Tanda yang kedua, cahaya mentari redup. Yang ketiga, terkadang terbawa dalam mimpi. Selanjutnya, bulan nampak separuh bulatan. Tanda yang berikutnya, malam dengan ciri tertentu. Malam itu adalah malam cerah, terang, seolah-olah ada bulan. Malam yang tenang dan tentram, tidak dingin dan tidak pula panas. Pada malam itu, tidak dihalalkan dilemparnya bintang sampai pagi harinya. Dan sesungguhnya, tanda Lailatul Qadar adalah matahari di pagi harinya terbit dengan indah, tidak bersinar kuat seperti bulan purnama, dan tidak pula dihalalkan bagi setan untuk keluar bersama matahari pagi itu. Berikutnya adalah lezatnya ibadah. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa ciri malam Lailatul Qadar adalah bila orang-orang yang beribadah pada malam tersebut merasakan lezatnya ibadah, ketenangan hati, dan kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti malam-malam lainnya. Nah, anak-anak kelas 5 SD Berselamat Kediri, semoga masih ada waktu bagi kita untuk meraih Lailatul Qadar. Siap kan? Semoga kita adalah pemenang yang mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, saatnya berlomba-lomba menjadi juara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita raih Lailatul Qadar. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.